investasi. Saya lebih menekankan di entrepreneur, di saya sendiri mengembangkan usaha sendiri. Walaupun saya sebagai birokrat, tapi bukan berarti kalian juga nanti harus mampu seperti itu gitu. Kemudian saya lanjut di IPB, lanjut juga di Unpad. Saya juga sarjana hukum dan saya juga menggeluti dunia hukum saat ini. Mungkin ada pernah ketemu di ILC, ya, saya pada saat itu. Saya tinggal di Bogor, hari-hari dulu saya berada di Kepri sebagai kepala perwakilan kerjasama sama abang saya. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa Bang Guntur untuk minta saya speak up di kegiatan hari ini. Tadinya saya cuma menghadiri dan pengen tahu tentang topik kita hari ini. Tapi karena Bang Guntur minta saya harus memberikan sedikit kata-kata yang saya sampaikan. Saya berharap adik-adik yang mengikuti materi ini mendapatkan pencerahan. Gimana Kak? Jadi sebelum saya mulai agak-agak serius menyampaikan materi yang entah apa materinya juga tidak paham, tapi saya dikasih apa-apa sama Pak Alfiandri, Bang bicara soal heritage di Kepulauan Riau. Oke, sebelum saya melangkah. Jadi generasi kayak kami mahasiswa juga harus tahu apa itu peninggalan sejarah. Mestinya saya menghargai jawaban itu 150.000, tapi karena ijab kabulnya 100.000 ya kan. Orang pertama udah sukses, orang kedua makam pahlawan, kayak ada makam Raja Ja'far tadi, terus ada juga peninggalan rumah Raja Daud juga tadi. Pokoknya yang menentukan saya. Jadi beberapa pertanyaan yang saya lempar ke adik-adik mahasiswa bertemakan wisata heritage. Kalian sudah memahami, kalian sudah mengerti, kalian sampaikan dengan narasi dan sendiri. Artinya sekarang kalau saya diminta bicara soal wisata heritage, sudah tidak terlihat lagi, kalian sudah tahu semua. Maka selesailah materi kita. Tapi tidak apa-apa, hari ini saya ingin knowledge sharing kepada adik-adik. Minta izin Pak dosen. Bicara tentang wisata heritage, saya ingin membagi dalam 3 dimensi. 1 dimensi masa lalu, 2 dimensi saat ini, 3 dimensi masa ini. Dalam 3 dimensi aja saya bicara. Dan hari ini saya sumber badan. Mengapa? Kalau bicara tentang wisata heritage, sebenarnya kita sedang membicarakan masalah kepada generasi saat ini untuk pemilik masa depan. Tadi Dr. Yudin sudah memberikan sedikit sinyal kepada siapa pemilik masa depan yang akan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya ini adalah orang-orang yang berseragam biru di depan saya. Adik-adik sekalian, saya mau flashback dulu kira-kira 15 tahun. Tahun 2010, untuk pertama kalinya saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Kota Bandung. Ketika gubernurnya pada waktu itu Haji Muhammad Sani dan Haji Muhammad Suryo yang di label duet maut duo HMS gitu loh, saya diundang, diambil untuk memangku posisi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Jadi naik kelas dari kota ke provinsi. Apa yang membuat saya surprise pada waktu itu? Saya kaget, duet duo HMS ini satu-satunya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang paling nekat sedunia. Kenapa saya bilang nekat? Di antara gubernur se-Indonesia, semua rata-rata mengusung visinya di bidang ekonomi terarah
terukur. Tapi duo HMS, Haji Muhammad Sani dan Haji Muhammad Suryo, nekat menggantungkan dan menggusung visi kebudayaan. Apa bunyi visinya pada waktu itu? Menjadikan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Saya heran, kok ada orang senekat ini ya? Tapi saya jauh lebih nekat dibanding Pak Sani, Pak Suryo. Ketika saya dilantik di provinsi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, artinya saya menyandang dua label. Kanan kebudayaan, kiri pariwisata. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Lapor Pak Gubernur, saya ingin mengambil inisiatif agar urusan pariwisata dan urusan kebudayaan ini dipisah. Ceraikan antara pariwisata dengan kebudayaan. Apa engkau nih? Serangan datang ke saya pada waktu itu. Pak, definisi kebudayaan dan pariwisata itu berbeda. Pak, ruang lingkup pariwisata dan kebudayaan itu berbeda. Pak, permasalahan pariwisata dan kebudayaan itu juga berbeda. Pak, pariwisata itu produk kebudayaan. Pak, ekonomi itu juga produk kebudayaan. Pak, pariwisata itu how to sell. Kebudayaan itu how to manage. Pak, kebudayaan itu membangun karakter building. Pak, visi Bapak apa? Menjadikan Kepri sebagai bunda tanah Melayu. Oke. Kalau Bapak melarang saya untuk memisahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, saya gantian bertanya kepada Bapak, tolong cari ada gubernur yang paling hebat dan nekat selain Bapak, yang menggusung visi provinsinya menjadikan epicentrum budaya yang berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Ini abstrak sekali, tolak ukurnya nggak ada. Pertanyaan kedua, karena dalam pemerintahan itu ada dinas, ada badan, organ terdepan yang akan mengakselerasi pencapaian visi-visi gubernur, saya balik bertanya ke Pak Gubernur, OPD mana atau dinas mana yang menjadi garda depan untuk mensukseskan visi Bapak? Terus Pak Gubernur, manusia yang sangat bijak, berawal dari sebuah kemarahan, berdialog dengan saya, berakhir dengan sebuah wise kebijakan. Betul kata Bapak. Maka sejak saat itu kita ceraikan antara urusan pariwisata dan urusan kebudayaan. Saya balik ditanya pada waktu itu, ada enggak daerah lain yang pariwisatanya sendiri, yang kebudayaan sendiri? Ada Pak. Saya bukan memandai-mandai. Provinsi mana? Bali sama Jogja. Maka kami benchmarklah ke Bali bersama anggota DPRD, benchmark juga ke Jogja bersama DPRD. Apa kesimpulan? Mengapa dua provinsi ini menjadi soko guru, teladan bagi Provinsi Kepulauan Riau agar urusan pariwisata, urusan kebudayaan dipisahkan? Alasan satu-satunya heritage. Jadi kalau bicara heritage, dimensinya ada 3. 1 sejarah, 2 budaya, 3 tradisi. Yang pernah ke Bali angkat tangan? Alhamdulillah. Yang pernah ke Jogja angkat tangan? Oke. Kalau Anda berada di Bali atau kalian berada di Jogja, Anda akan merasakan atmosfer heritage itu secara lengkap. Anda akan mendapatkan nuansa sejarah,
melalui peninggalan-peninggalan bersejarah, apakah itu bangunan-bangunan kolonial, istana negara, museum, artefak, dan lain-lain. Anda akan melihat, menengok orang Bali saja sudah melihat kebudayaan kita. Apa itu? Identity. Sampai di bandara nengok pakai udeng, pakai bunga di kiri, itu orang Bali. Belum lagi melihat tradisi wong Jawa melakukan tradisi. Nah, di Bali ada ngaben, di Bali itu tradisi. Kesemuanya itu dimensi sejarah, dimensi budaya, dimensi tradisi. Kalau kita jahit jadi satu, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan leluhur kita, yang dijadikan kekuatan untuk menarik wisatawan datang ke daerah itu. 3 dimensi tadi, wisata sejarah, budaya, dan tradisi, itu dijadikan daya tarik untuk sektor pariwisata, dan ketiga-tiganya adalah heritage. Nah, hari ini saya berjihad sungguh-sungguh dari Batam datang ke sini. Mengapa? 1, mau ketemu sama mahasiswa pemilik masa depan. 2, saya tidak memberi kuliah di kelas, di dalam kampus, tapi di destinasi wisata heritage. Anda harus yakin omongan saya. Benchmark adalah cara cepat dan terbaik untuk sukses. Jadi paham ya? Jadi Provinsi Kepulauan Riau sejak dipisahkan antara urusan kepariwisataan dengan urusan kebudayaan, harapannya apa? Mulai saat itu kita istiqomah, kita fokus untuk membangun konstruksi pariwisata kita di atas fondasi kebudayaan. Itu pariwisata yang benar, jangan dibalik. Mengapa saya katakan demikian? Tahun 2011 ada sebuah penelitian tentang minat wisatawan asing datang ke Indonesia, atau dalam ilmu pariwisata disebut preferensi. Apa preferensi orang asing atau wisatawan ingin datang ke Indonesia? 65% karena tertarik melihat kebudayaannya, 35% karena budayanya, karena alamnya. Hanya 5% yang tertarik dengan aspek man-made atau buatannya. Jadi produk pariwisata itu ada 3. 1 alam, 2 budaya, 3 man-made atau buatan.